Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mariati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pendidikan pada zaman penjajahan. Pendidikan pada zaman kolonial, pendidikan hanya diperuntukkan untuk calon pegawai saja dan orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi. Pada tahun 1922, melalui Taman Siswa yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara dianggap menjadi gerbang emas kemerdekaan dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana pendidikan di Indonesia mulai terbuka untuk masyarakat Indonesia. Pada masa penjajahan, munculnya politik etis dalam pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Para calon guru yang berasal dari pribumi dididik untuk menguntungkan pendidik Belanda. Dari sini muncul sekolah dari perguruan Serikat Nasional yang kemudian menjadi awal mula membangun semangat kemerdekaan pendidikan Indonesia dengan membentuk PGI atau Persatuan Guru Indonesia. Hingga muncul pelopor pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mempelopori kurikulum dengan sistem Among, yaitu memberikan pendidikan melalui tuntunan dan bimbingan. Hingga mulai penjajahan Jepang di Indonesia yang berpengaruh dalam pembangunan sekolah-sekolah dan membebaskan seluruh rakyat Indonesia untuk sekolah. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan ditambah kerjasama mampu mendorong perubahan yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Maka kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan ini harus terus ditanamkan baik untuk pendidikan maupun di luar pendidikan. Bukan untuk melawan penjajah, tapi untuk menghadapi globalisasi dan terbukanya kebudayaan negara lain. Perjalanan pendidikan Indonesia sangatlah panjang. Maka, menghargai dengan melanjutkan cita-cita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tugas untuk kita semua. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik berperan penting dalam pendidikan dan pembelajarannya. Salah satu contohnya adalah masyarakat yang masih kurang kepeduliannya terhadap anak-anaknya. Terbukti masih ada pernikahan dini yang dilangsungkan setelah lulus sekolah dasar. Keadaan ekonomi masyarakat di sana juga menjadi salah satu hal yang membuat mereka berpikir ulang tentang sekolah yang tinggi. Pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai pendidik harus mampu berlaku adil dalam memberikan pemahaman atau pembelajaran dari materi untuk peserta didik tanpa melihat latar belakang peserta didik. Memberikan kebebasan kepada peserta didik, contohnya dengan membentuk kelompok belajar yang heterogen, dengan menggunakan beragam media belajar untuk memenuhi keberagaman karakteristik siswa, dengan model pembelajaran yang beragam, dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.